Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan umur yang panjang, masih ada kesempatan dewa untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kini pun masih ada kesempatan dewa untuk melaksanakan ibadah khusus puasa tarwiyah dan besok puasa Arafah. Kalau tarwiyah itu adalah tanggal 8 Zulhijjah. Jadi kalau puasa tarwiyah wa 8 Zulhijjah diampuni dosa wa yang telah berlalu. Nah, kalau puasa Arafah habis itu Nabi benar mengecian inni ahtasibu alallah. Aku yang mengharapkan bakaranda meminta kepada Allah ayyukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu, supaya diampuni dosa awak setahunnya lampau dan diampuni lo dosa awak setahun berikutnya. Artinya dijaga awak oleh Allah Taala supaya awak indak mengarajon dosa. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mula ulang kaji kita. Kini masuk surah Al-A'raf ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin minats thamarat la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Di ayat 130 surah Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, setelah berbagai macam trik-trik dan langkah-langkah Fir'aun mendustai ayat-ayat Allah, mengingkari kerasulan Nabi Musa, lalu kemudian Allah Ta'ala menyiksa, menghukum, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin. Diberikan hukuman, diberikan sanksi akibat dari perbuatan Fir'aun dan keluarga-keluarga serta pengikut Fir'aun. Apa hukuman yang diberikan? Bisinin, bertahun-tahun merasakan paceklik, masa kemarau, musim kekeringan, tak ada air. Sehingga kondisi seperti itu Fir'aun kewalahan. Nanenya mengaku diri Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan kehidupan mereka sendiri. Tidak bisa. Kalau kamu mengecek Tuhan, no Fir'aun. Ayo. Tidak bisa menurut hujan seorang lah. Jadi dibuktikan dengan berbagai macam hukuman seperti itu, inyo sendiri tidak bisa memberikan solusi. Balo namanya mempertuhankan manusia, dan manusia itu sendiri tidak bisa memutuskan, tidak bisa menentukan
turun atau tidaknya hujan. Jadi ini adalah periode di mana Firaun itu diuji, Firaun itu dihukum, Firaun itu diberikan sanksi atas perbuatannya. Sanksinya apa? Disiksanya. Disiksanya, tarasodennya, betapa musim paceklik yang membuat mereka menjadi stres. Nah, dua ia yang minum oleh sungai Nil, dan menjadi sumber kehidupan, nana ia nambah limpah di sungai Nil tu, kini karyang. Apa suawa itu kalau karyang benar tu? Masyak karontang, karyang karontang. Jadi, tidak ada lah banda, tidak ada beraya dari langit, tidak ada turun hujan, seluruh kolam-kolam saduelah karyang, seluruh MB-MB di rumah tidak ada. Apa lagi kamu menyambui PDM, menyambui air lah, perusahaan-perusahaan air minum, tidak ada. Tidak ada, baca cara memikir lah, masa-masa krisis dan kritis. Jadi, itu hukuman pertama diberikan Allah bertahun-tahun. Ada menyebutkan 6 bulan, ada menyebutkan 1 tahun, ada menyebutkan 2 tahun. Baki kira tu nak ada yang nak diminum. Matinya dengan semua kondisi seperti itu disiksa. Disiksa dengan kondisi seperti itu. Maka kita pun bisa mengambil pembelajaran bahwa tidak tertutup kemungkinan keingkaran awak, melawan awak kepada Allah Ta'ala akan diberikan pula hukuman seperti musim kemarau. Mati je lampu beberapa hari petang dah ala kawalan wale. Lebih kajang ya dulu nak mati karena no akibat dari mesin genset. Jadi terasa dewa betapa besar nikmat Allah Ta'ala tu kawak. Air, kemudian ada udara, cahaya matahari. Maka bersyukur awak dengan kondisi nikmat yang Allah berikan kepada awak. Kemudian apa lagi sanksi yang diberikan Allah, hukuman atau siksaan? Wa naqsi minas thamarat. Kalaulah ialah tidak ada musim karya, musim kemarau, paceklik, tentu tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan tentulah mati. Karya yang merontangan dari nama itu. Karya melontang, la rata-rata satu tanah tu, la rangka-rangka. Di mana ditanam padi, di mana ditanam sayur-sayuran, dah ada le tumbuh-tumbuhan, dah ada le pohon-pohon, labi karyang kasadue, labi masyak kasadue, labi mati kasadue, dek karano musim kemarau, musim paceklik. Jadi itu dia cara menghukumnya jadi dalam bentuk hukum alam. Kalau kira-kira Firaun tu yang mengaku diri Tuhan memberikan solusi terhadap permasalahan itu. Dia meminta tolong ke tukang sihir, meminta tolong ke kau kan meminta tolong lah nama itu. Kalau nama batunya jadi Tuhan, dia minta tolong lah. Tu randah lo Tuhannya nama itu. Jadi mangko tertolak secara otomatis. Kenapa hukuman itu diberikan Allah Ta'ala? La'allahum yadhakkarun. Supaya mereka bisa mengambil i'tibar, bisa mengambil pembelajaran. Bahwa Firaun itu tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak ada keberdayaan dari Firaun. Nah, kini dicalian dah kata. Ba'agati, kalian sebagai manusia, selama kau mengikuti Firaun, menyembah Firaun macam perempuan. Cuba rasayan. Rasuanlah. Apa akibatnya? Le pandai Firaun tu, le pandai kusui kamanya sayang karu akan pajaniah. Bisa nak memberikan solusi dari permasalahan. Masalah alam saja mengendalikan, mengatur, menurunkan hujan tak bisa. Kalau lah nak ada hujan lai alai kan baca tumbuh-tumbuhan bimati kan saudara. Itu hukuman, diberikan hukuman itu supaya bisa manusia sadar, bisa manusia beriman. Dan ka manusia lo nan bagantung hidup awak. Tak ada kemampuan manusia untuk itu. Hanya Allah semata-mata. Maka kalau bagantung kepada manusia bisa kecewa awak. Awak bisa stres. Kemudian nan manusia tak akan bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhan awak. Untuk dirinya sendiri je tak bisa.
Lanjutnya di ayat 131 Allah Ta'ala menyebutkan فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Kalaulah mereka mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, negerinya aman, kemudian subur, melimpah ruah, kemudian padi masak jagung mau piah. Itu. Kalau begitu, qalu lana hadhihi. Aku hasil usaha kami ko. Ndak do ge peran-peran Tuhan ge gado. Ko dek kami nya ko kami bakarajo ko bang ko eta ka ko bapanggaan kece jo karajo itu nan menatang rezeki. Banyak orang narajina bakarajo rezekinya Allah Taala menentukan. Arti itu disuruh bakarajo, disuruh berusaha, harus bertawakal bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan Fir'aun ko dengan pengikutnya, kalau dapatnya kenikmatan, sehat, kemudian lain, kesuburan, kebaikan, kebahagiaan, ketenangan, ko usaha kami, ko cegah kami, aku diubek dan kami pilih, ko dokter yang kami tentukan, ko dokter yang hebat, aku dek kami, ko namanya buit takatu lah nampak kemusyikan, nampak keingkaran. Betapa hal-hal yang kecil seperti itu para lulu kita ingin dan tergelincir awak. Sebab Firaun dengan pengikut Firaun begitu. Tibunya barazaki, tibunya mendapat kenikmatan, ketikanya mendapat kebaikan, kau cegah, kecobek dan mencegahan. Kau akhirnya dokter nama penyembuhan. Kemudian kau kanyang, cik nasi nama kenyangan. Alai, no dapat rezeki kecik karaju itu nan mendatang rezeki. Kau harus jago lo, paham awak jangan sampai terjebak awak. Semuanya adalah dari Allah. Melalui wasilah, melalui usaha awak bakarajo, melalui wasilah dokter. Melalui awak baube, awak disuruh baube, disuruh bakarajo, melalui karajo ko di situ diletaknya rezeki awak. Sehat, kanyang, kemudian dapat rezeki dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian wa in tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Ketika mereka mendapatkan yang namanya kesedihan, kesulitan, dapat denyo musibah, nanti jadi denyo, nanti jadi dia bencana, malapetaka dan segala macamnya. Koko dek gara-gara Musa kemah. Koko dek gara-gara Musa jo pengikut dia kemah. Cubulah nak do Musa, cubulah nak do pengikut dia kemah. Anak babai kan. Jadi kalau nak buruaknya tumpalan ke orang lain. Kalau nak nelo, hanya menyebut batapuk ada doa. Itu dia nyo tu. Dapat kenikmatan, dapat kesuburan, dapat piti dia nyo kayo. Aku ada kami, kau nak bakarajo ko. Lalu kemudian ada musibah, ada nanti jadi orang lain ditumpalaknya. Hanya kambing putihan orang lain. Kadang-kadang kambing ko kan hitam aja dari kan adalah kambing putih mah. Di kambing putihnya orang lain. Kalau evaluasi dia awak. Nah harus wak kana-kana lah. Kadang-kadang karajo awak tu namanya tangan mencancang, bahu memikul. Akibat awak itu berlakulah hukum alam, hukum kausalitas sebab akibat. Apa tu? Gara-gara awak melakukan itu, balik ke awak lah. Jadi berdampak ke awak. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan balik ke kamu. Balik ke awak. Maka tangan mencancang, bahu memikul. Kalau kebaikan awak sampaikan, awak akan panen kebaikan. Jano ongih banalo awak kemudian bahwa seolah-olah lah awak je nanya tu di dalam diri awak. Aku mengaji terikat awak.
Jangan tak pandang dewa nan nampak dewa sama tomato diri awak nan diri awak kok wak kenali diri awak semuanya dengan ketidakadaan diri awak, dengan semua keterbatasan diri awak. Mangko dipandang bana diri awak, dicaliak bana diri awak, wak kenali bana diri awak, karena awak tahu awak dengan ketidakberdayaan awak, ketidakmampuan awak, dari ketidakadaan awak nak do awak dulu doh. Ancek dengan panggaan. Awak dulu lahir dalam keadaan sendirian, tanpa apa-apa, akan balik lo nanti sendirian. Lalu kemudian awak nak do mau buat apa-apa, tu rezeki di datang Allah Taala. Karena ada awak diri awak. Awak nak do nang bisa panggaan. Nak do awak kini, leka abadi ke sadwe. Oh dulu ko ketika mata-mata gadi-gadi hang kan baca cegeh, segeh, cengeh, boneh. Kasadwe. Seiring dengan perjalanan waktu, mulai bansuan suah. Pokoknya lah uwa je ya, cok tasung uwa wala uwa. Pokoknya uwa aja lah ujung lah uzua wa. Nah, oleh karena itu, maka digambarkanlah betapa orang yang sombong, orang yang ongeh seperti Firaun, kalau nyo mendapatkan suatu kenikmatan, anyo batapuak dado. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri nak suku nyo menyalah orang lain de gara-gara sianu koma. Ko de gara-gara sianu koma mengko takah kuawa de ko. Bahkan bahasa sabuilo ko anyo nuang ko aja baca-baca ki ko tu ce. Nyituan segala macam we. Jadi lah tak gambarlah model-model seperti itu adalah model Firaun. Ala innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya semua yang terjadi pada diri mereka, apakah dia mendapat kebaikan ataupun mendapat masalah atau kesialan, kamalangan, semuanya adalah indallah, di sisi Allah. Makanya kalau kami di pesantren itu selalu membaca zikir sesudah ngaji. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah, dengan menyebut nama Allah. La yasuqul khaira illallah. Tidak ada yang akan mengalirkan, melancarkan, mendatangkan kebaikan kepada awak kecuali Allah. Nangka membawaan kawak kebaikan itu nama nibuan mendatang kesananya itu sama tomato Allah. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Dengan menyebut nama Allah. Tidak ada yang akan bisa memalingkan, tidak ada bisa menolak, menjauhkan semua permasalahan, musibah, penyakit, bencana dan segala macam kecuali kasadunya adalah Allah Ta'ala. Duduan paham awak di sini. Jadi tidak ada yang akan mengatakan kebaikan, dan tidak ada yang membalingkan kesulitan dan segala macam kecuali semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La ya'ti bil hasanati illallah. Tidak ada yang memberikan hasanah kebaikan kepada awak dan mendatangkan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengkoe dijuduan kaji awak secara lahir dan batin. Bapaham barahasio supaya tahu awak paham tahu dewa rasio betapa dulu mencelek contohkan sudah parangai dari Firaun, semua kenikmatan yang dapat denyo hendaknya syukuri itu dah dari Allah Taala, justru membuatnya sombong. Mengkoe ada manusia ko ketika mendapat nikmat kemudian nikmat berubah menjadi laknat, membuatnya menjadi sombong, membuatnya menjadi ongeh, membuatnya lupa ju diriye. Kalau lah manusia lupa ju diriye, berarti manusia lah lupa ju Tuhan. Kalau lah lupa ju Tuhan, berarti nyolah manuhanan diri sendiri. Kalau lah manuhanan diri sendiri, berarti nyato denyo diriye saja. Kalau lah nyato diri aja nambah kuasa kecil, diri aja menentukan segala sesuatu ala bantu Tuhan bantu.
Jadi makanya ikut sejarah-sejarah yang dijelaskan. Oh, kalaulah masalah takah Firaun gua. Nyusalahan Musa. Eko dek gara-gara Musa, orang lain dan nyopa buruan. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Kenapa mereka berperilaku seperti itu? Karena mereka indak namuah tahu dan indak namuah sadar. Lah diberitahu, indak namuah tahu. Lah diberikan penyadaran, indak namuah sadar. Lah disampaikan kaji, indak namuah menerima kaji dan indak namuah mengamalkan kaji. Itunya tuh. Dikecian bahwa nyolon tahu kebenaran itulah disampaikan, tetapi tidak mau menerima kebenaran itu. Ananado dinyo, ananado dalam panganannya saja. Makanya awak harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas izin Allah. Masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu pasti terjadi. Dado bisa awak main lilar. Tak bisa awak main nendah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzu mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Itu nana harus pahami, mendatangkan kebaikan, kemuliaan, kehinaan itu adalah Allah Ta'ala. Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau Allah Ta'ala akan memberikan kawak, nak dorang bisa menolak. Kalau nangka rezeki awak, nah tu nak kadoge orang baka carwe, orang ke mangadu awak, baka carwe, orang mau ambil dan segala macam nak bisa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tak dulu bisa awak memasuk nak kalau nak nindak kecuali Allah, tak bisa baka carwe dia awak, tak akan bisa. Jadi semuanya adalah atas izin Allah. Lalu kemudian di ayat 132 di dalam surah Al-A'raf disebutkan, mereka berkata ke Musa, kau orang kapia pengikut Firaun, kau mengecek ke Musa. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Bagaimana apa-apa saja yang engkau datangkan kepada kami dengan demikian itu, daripada ayat, daripada mukjizat, litasharana biha, itu sebenarnya apa yang engkau perlihatkan, engkau datangkan, engkau tunjukkan kepada kami, mukjizat-mukjizat kecil engkau itu tadi ya, itu sebenarnya engkau akan menyihir kami nya. Kecil pengikut Firaun kau tadi. Lah disampaikan kebenaran, aduh mukjizat Nabi Musa, tungkeknya berubah menjadi ular, wa huwa ta'banun mubin, menjadi ular. Kecilnya dia sihir. Kemudian tangan Nabi Musa diletakkan kakatia fahiya baydha, bercahaya. Aku sihir kemah. Jadi segala sesuatu, segala kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa justru inyo membalik-balikan cerita, membalik-balikan fakta. Kau nak doca lah kira-kira. Anan engkau, apapun yang engkau perlihatkan kepada kami, apapun yang engkau pertunjukkan kepada kami, semuanya tu sama-sama engkau adalah hanya menyihir kami. Kecek dari pengikut-pengikut Firaun tadi. Kalau dan harus kita pahami, ado kakobeh manusia ko, apapun kebenaran awak sampaikan, kalau hati lah tertutui, panganai lah tersumbe, nyawa je nak salah dia nya. Nak kadoge nyo ka mengecian diri salah do, nak mau ganyo mengakui kesalahan do. Itulah gambaran manusia saja dulu lah takatu. Betapa khusus bagi Firaun kuah, diutus 2 orang rasul. Bara dia kakak baduo madoenyo. Datang Nabi Musa jo Nabi Harun menyampaikan kepada Firaun. Anyo jawe, ajolah yang kau sampaikan, apapun yang kau perlihatan yang kami ku nak percaya doh. Dikan di akhir ayat tu fama nahnu laka bimu'minin. Ndak kadoge kami beriman kepada engkau doh. Ndak beboh je lah engkau surang. Ndak bobuyah-buyah lah muncul engkau tu menyampaikan nang kami ku ndak ka beriman doh. Dalam pandangan kami anan engkau tunjukkan kepada kami
iko sihir je kasaduanya. Padahal sebelumnya dengan berbagai macam pembuktian yang dipercaliakan oleh Allah Ta'ala dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, kebenaran yang disampaikan bagi mereka yang tidak akan menerima kebenaran tetap dianggapnya adalah sebuah kesalahan. Mangkoe, apa hikmah dewa, pelajaran dewa? Memang ternyata kalau orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, anak-anak nak lu bisa memasuk. Tapi apakah Nabi Musa dan Nabi Harun harus berhenti? Tidak. Aku nak kadoge, kau nak degi hidayah di Tuhan, kau doh karingkang, kau mah abanti je lah berdakwah lah. Tidak. Tidak dulu membuat berarti nak awak takakubana parangai, dunsana awak, keluarga awak dan segala macamnya. Dari tunjuan Allah mah bosan wak macam dah mati je lain dah ikut lah nak perlu lu berhenti nak boleh wak bosan, tetap taruh menyampaikan, tetap taruh mengian dicarian jo jalan keluar walaupun kau indak kamanarimu jo. Nabi Muhammad itu menjalang pamannya sakaratul maut, tetap jo Nabi Muhammad berharap supaya pamannya kau membaca 2 kalimat syahadat. Tapi pada saat yang sama, adolo bujahia. Kau dalam gambaran kehidupan awak, nanamu ado nan suku, ado nan tidak suku, ado yang pro, ado kontra. Tetap dia adolo orang nan pengagum awak, penggemar awak, adolo orang menjadi hater awak. Orang nan jejuk je menceli awak, ajo nan disampaikan awak nyunyu jejuk aja. Tidak akan terima ke doh? Beranggai di kecilan. Nah, awak ni salahnya itulah gambarannya. Jadi sedangkan Nabi Musa dan Nabi Harun itu lo nanyo adoi, tapi tidak pernah lo berhenti. Disampainya terus lah dibuktikan tukang sihir nan disewa nan dirental dari Faraon, diiming jo jabatan, diiming jo ratu, Allah membalik arah, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Tuhan Nabi Musa jo Harun. Nah namun Faraon ko indak jo namuh beriman. Jadi kalau banyak berbagai macam pembuktian kau. Nah, mencali atakatu mendoalah Nabi Musa kepada Allah Ta'ala leh. Pakah kau bana karingkangan Faraon kau. Ya Allah, kalau takatu cubalah tambah hukum mencali. Padahal sebelumnya kau diberikan musim kemarau, masa paceklik, lalu kemudian tanam-tanaman tidak berbuah, nado bisa tumbuh leh. Apa hukuman berikutnya di dalam surah Al-A'raf ayat 133. Wa arsalna alaihimut tufan. Kami mengirimkan, kami mengutus terhadap mereka itu bencana tufan, topan. Jadi angin topan, ada mengecilkan baru bersuawai itu kan angin topan bersuawai. Dalam tafsir dikatakan ma'un dakhala buyutahum, air yang masuk ke dalam rumah mereka. Kalau dewa kan topan kok kan apa tuh angin kan, angin berisi air. Itu kalau dalam tafsir dikatakan air yang masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Ada anginnya mendatangkan bencana, pokoknya cobaan lah, ujian lah, atau hukuman. Jadi kalau untuk orang kafir nama hukuman. Jadi didatangkan topan. Kemudian sampai air itu sampai kepada korongkongan orang duduk. Berarti lah sampai kali ye gua. Lalu kemudian waktunya tu sampai 7 hari. Tapuang apa namanya itu? Itu kondisi banjir. Itu namanya bencana yang didatangkan karena keingkaran mereka, kekafiran mereka denganlah berlebih-lebihan setelah sebelumnya musim kemarau, kemudian habis pohon-pohonan tanaman-tanaman mereka, didatang lo angin topan berupa air yang sehingga bagi orang duduk lah sampai ke halak huluk orang duduk sampai 7 hari. Tidak sekedar topannya ada wal jarat.
jarat ko adalah bilalang. Jadi bilalang itu adalah tentara Allah sebagai hukuman bagi mereka yang ingkar, yang mereka kafir. Akara jo bilalang ko, lea do sayu-sayu, lea do tanam-tanamannya, lea do buah-buahnya, lea do nanyo tanam, dimakan dek bilalang ko kasade. Sehingga lah tapuntun-puntun, na tapuntun kan mereka. Lah na tapangka sade, dah do le na nampak tanaman yang ditanam tu. Lah habis kasadue sebagai hukuman bagi mereka yang ingkar. Jadi masa Firaun tu lah berbagai macam azab yang Allah turunkan. Mulai musim kemarau. Yang sebelum kan lawan-lawannya kepada Nabi Musa, pembuktian-pembuktian mujizat. Lah didatangkan perlihatkan mujizat ndak cuma beriman. Alai mendoa benar Nabi Musa le. Datanglah angin topan. Ada berupa banjir, bencana. Datanglah kemudian bilalang. Jadilah tabang takahaban tu bilalang ko kapaloe, lihiye, badane, sayue, kakiye, berbagai macam jenis bentuknya. Tu tabang-tabang mai sisado awang-awang di kapalo mereka. Dan bilalang ko tadi menjamu sabanyak Allah sebagai hukuman bagi mereka memakan segala tanaman-tanaman sayuran mereka. Nak do buju peranci tu lain. Nak do sayur leletek ke lain. Nak do sayur bayam tu lain. Nak do daun kuku, daun kuning ke lain. Nak do rimbang ke lain. Lah dikuih lah dimakan dek jarat ko bilalang. Nah bilalang ko tadi ini adalah halal untuk dimakan. Tapi Nabi nak do pernah makan bilalang ko Umar bin Khattab, do dimakan Jadi bilalang ko bangkai yang halal sama jo lawak. Jadi tak perlu pada bihalo bilalang ko. Kau makan anu tu, mau makan bilalang tu pada bihalo. Bismillahirrahmanirrahim. Kapal ganti yo nak perlu pada bih ke do. Jadi cukup langsung istilahnya lemati bisa dimakan. Bakal lah bilalang lah. Ya. Biasa malado kan. Kalau orang wak ado membuat makan bilalang lah. Orang dulu Orang kini kan ada ke ada. Oh dia rendang Jadi secara hukum ini halal. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah memakannya. Karena asumsinya karena bilalang ko sendiri adalah bencana. Bencana dari Allah Ta'ala kepada Fir'aun ko contohnya ko. Wal jarat. Antara Allah Ta'ala yang kemudian memakan buah-buahan. Bukan dianggap tentara, bara pasukan itu. Kalau Iran kini membuat pesawat itu tak bilalang berbuat. Bilalang kene-kene. Kalau orang kini adalah nama drone. Drone ko tak bilalang no tabang ini berbagai macam bentuk. Jadi dulu semasa Firaun go diberikan hukuman, diberikan azab kepada mereka berupa bilalang. Bilalang ko tabang sadue, kemudian maisuk memakan tanaman-tanaman mereka. Sehingga nak dolai nang kanyo mereka makan dekat tanaman tu tadilah dimakan dek bilalang. Tu bojo buah-buahan guys seli jo buah ada seli. Buah rimbang ke lebih dek, buah seri ke lebih dek. Buah kalimuntiang guys. Dia do kalimuntiang segala. Kalau kampus Sunan namanya kampus Kalimuntiang tu banyak Kalimuntiang sedang untuk kenek dulu kan ada Kalimuntiang guys. Jadi semua jenis tanam-tanaman itu dimakan di bilalang sehingga nak do tersisa lah. Kemudian wal kumal, kutu. Jadi pakai kutu kira sagalo hewan-hewan ko le dikajar penyakit di kutu sadue. Bakutu kita lihatlah kutu kabau ada kadang kutu kabau, kutu Jawi. Manusia bakapalue bakutu-kutu. Dimakan macam-macam bentuk kutu. Kumal ko arti kutu. Kalau dewa kalau kutu ketika dulu kan pakai sikit rapik do. Agi ambil minyak manis.
Itu dulu. Kini nak dulu zaman tak kanak-kanak masa dulu. Kini nak dulu kutu dulu lagi. Inyo model lah basampo jak kene lah kenyang baru lah basampo. Dulu sampo anu aja je. Sampo minyak tu je dia olah-olah. Itulah kondisi sama Firaun tu sendiri bersebaran lo kutu ko tadi. Merangkak kutu ko kasadue. Jadi masuk kutu ko kasadue. Anan tersisa de bilalang tu tadi. Itulah dimakan-makan dari kutu golek. Kemudian laki ke seluruh binatang-binatang, hewan-hewan masuk ke manusia, masuk ke telinga, masuk ke matue. Lea dua sadue lai. Tibu kayaknya. Waddafat. Iaitunya koncek, kodok. Waddafat dia. Jadi dapat selanjutnya adalah koncek, wadafat dia. Jadi adalah kodok. Jadi sama dulu nang koncek ko sendiri lah dijadikan sebagai hukuman di Allah Taala. Sehingga umah panuh de koncek. Sehingga makanannya dibaliak ulang sia tenong dibaliak sungkui nasi ala koncek di sini ke. Jadi daratan ko lah panuh di sini koncek dia. Ale do bulu-bulu semua dapur semuanya dipenuhi oleh kodok. Lah ada bentuk hukuman. Jadi berbagai macam ada topan, kemudian ada bilalang, kemudian ada kutu, kemudian ada berbentuk kodok atau koncek atau katak. Iyo, karena yang bangkang sehingga takatu posisi koncek ko sendiri termasuk adalah salah satu hukuman nang koncek ko tadi. Nak takak koncek kini dah. Koncek kini kan lay agak sopannya kau masuk ke Muhammad cicik lo dan lompet. Hanya banyak di tabe atau di luar. Sama Firaun tu tadi lay ada je sisi yang kosong lay. Panuh dia koncek saja. Didatangkan oleh Allah Taala. Jadi nak pakai proses produksi ke dah. Dah ada ke pengembang biakannya dah. Kan dulu orang membuat mengembang biakan koncek dijual mah. Dulu sate koncek dijual. Dan koncek ko adalah sebagai hukuman bagi Firaun dan pengikut Firaun dan ingkar itu tadi. Jadi dari dulu koncek itu adalah menjadi hukuman. Sehingga rumahnya penuh aja koncek, makannya diisi koncek. Adakah makan koncek lo sobok sekali. Lalu kemudian wadam, yaitunya darah. Jadi dalam satu ayat kami minum darah. Ada sungai-sungai, banda-banda, kasadoi dipenuh dengan darah. Kami minum lagi. Sadoi darah sadoi. Jadi itulah gambaran hukuman disebutkan di dalam Al-Quran jenis-jenis hukuman. Panjang cerita Firaun. Jadi dalam surah Al-A'raf dari sekian banyak rasul, aku cerita Firaun ko lebih banyak. Cerita Nabi Musa, Nabi Firaun ko je lebih 179 sekitar itulah nama Firaun ko disebutkan. Semua yang Allah turunkan, Allah datangkan ayatin mufassalatin sebagai tanda-tanda yang nyata atas kekuasaan Allah Ta'ala. Karena mereka ingkar, karena mereka berdusta, karena melawan, karena menolak kebenaran, ingkar dan membangkang. Lalu doa dari Nabi Musa agar ya mereka itu diberikan sanksi lah, diberikan hukuman. Itulah berbagai macam bentuk, jenis dan rupa hukuman yang Allah timpakan kepada mereka. Berbagai bentuk dan jenis yang ditimpakan kepada mereka, pas takbaru masih tetap jo sombong, masih tetap jo takabur, enggan daripada beriman kepada Allah. Itulah kondisinya manusia pada saat itu. Jadi Nabi Musa tidak pernah putus asa, Allah berbagai macam ikhtiar, usaha mengajak tauhid, indak jenamu, kemudian doa kepada Allah Ta'ala diberikan hukuman, tetap juga mereka kota kabur membangkang. Wa kanu qauman mujrimin,
mereka memang wakanu kaum mujrimin. Mereka adalah kaum orang yang berdosa, banyak dosa. Karena keingkarannya, kemudian kejahatan yang mereka lakukan, itulah rupa dan bentuk dari parangai manusia Firaun dengan pengikutnya. Walamma waqa'a alaihimur rijzu, tatkala sampai kepada mereka azab itu, hukuman tersebutlah sampai ditimpakan kepada mereka. Alai qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indaka. Akhirnya tak pandai Firaun kau menyelesaikan masalah dari kekeringan kemarau. Tak bisa menyelesaikan tanaman yang tak mau hidup lagi. Oncek banyak datang, kutu bermacam-macam, bilalang panuh. Labi makan makanan sadoi, tanam-tanaman dimakan, lah punah rarak ka sadoi. Kecil akhirnya Firaun ko barundiang basamu-samu inyo na mengaku Tuhan, amin tak panapik lo ka ngotai. Bawa kolai. Lah berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah ko lah di efisiensi ke APBN. APBN ni. Oh lah dikurang dibuat itu segala macam. Indah je selesai. Lah dibuat kalau musim kemarau, diminta air ke tempat lain, dibuat pipa ko segala macam. Di daerah lain disalurkan. Bermacam-macam. Tapi di Bali air tu. Lah habis piti. Ia mengaku diri Tuhan untuk mengadakan air. Dia nak bisa. Lah berpokok, berbiaya banyak dan segala macam. Indah selesai je masalah. Banyak nak mati kekeringan. Dijapui air di negari Sabarang. Air dijapui dan tukang japui. Kalau mati sudah lah. Lah berbagai macam cara. Lah barundiang mengong suruh juga mencari bulet segolek. Picak salayang. Awak lain. Kecil dari pengikut Lah berbagai macam upaya yang melakukan. Ciek dan lalu lain. Tu. Cuba tinjau, cuba lakuang meninjau kalam menigi. Meminta angok kalau badan lu awak kepada Musa. Musa kan punya Tuhan lo mah. Awak cuba minta tolong ke Musa supaya Tuhan hanya baca-baca tu aku bisa mendoaan. Qalu mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, tu lalu nak gigi peduli dah lah. Kalau perkara ndak mah, mengadang-adang sedek. Kecil lain. Ud'u lana rabbaka. Aculah doaan kepada kami, kepada Tuhan engkau untuk kami. Supaya ternyata Nabi Musa kau jangan pengikut tetapnya mendapat air samai. Nabi Musa tak ada mengalami itu tu. Anak untuk kebutuhannya dengan pengikutnya aman selesai. Anam Firaun nama ku diri Tuhan lah kalang kabui. Alah stres lah panik nak do jalan mulai. Akhirnya balik je panganar. You minta cubalah request lo ke Tuhan Musa melalui perantara Musa tu je. Minta doa bima ahida indaka. Dulu kan kau berjanji ke kami, kalau engkau punya Tuhan menyuruh kami untuk beriman. Cuma tanyuan, lapihan kami dari azab kau, kalau lapih kami dari azab kau, kami beriman lain. Kau dan lunak gigi pada lidah tu tadi. Ternyata apa yang mereka sampaikan kau tadi, hanya pinta boleh kena balaku aja. Orang kalau meminjam kawak, baca kawak. Ayolah, insyaAllah bisua setelah nuak begini begitu, kalau nuak bayi kau anak pengali. Tanya tu Firaun kau je pengikut tak tu. Asal Musa Muhammad doan, pinta kami boleh kena berlaku, dapat kami ayo hujan, kemudian mati ni kodok-kodok kau hilang kumal-kumal kutu-kutu kau. Dah dolai yang namanya topan nak dole bilalang ko lebih ka sadue. Asal pinta boleh kena berlaku. Dan Nabi Musa nama mereka berjanji akan beriman, berdoalah ke Allah Taala. Berdoa ke Allah Taala, ya Allah, di hadapan mereka tu sekali inyo datang tu untuk pakai siriah cirano lo. Bahasa awak kini
Adek diisi limbago batuang. Baan syara ke Musa, ko maha pakai sumani kato. Wadi ko pakai sumani kato loy. Kalau awak kau berundiang ayo Syriah cara no yo masak ne. Syriah ko tadi cara no ko tadi balingkar Pinang, basawo, batadah, baleh batadah. Baisi Syriah secukui sebelum pinta jo karanda Syriah dicambia. Santo dipali, sadah dijujui, santo dijujui, pas sadah dipali. Kemudian Gambia dipipia, Pinang dirato, dimasaan sakapuas orang aja. Alai, dek lah pinta ala bundiah karanda ala balaku, dek karena meminta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa mendoakan kepada Tuhannya supaya dilapihan dari azab kok, berdoa Nabi Musa. Lalu kemudian hari itu sendiri langsung selesai permasalahan mereka. Anak Firaun mengaku diri Tuhanku sendiri, anak itu bisa mengamangat. La in kasyafta anna rijza lanu'minanna laka. Kalau lapihlah kami dari azab kok kecil dalam Al-Quran. Kalau seandainya berkat doa engkau tadi terbebas kami dari azab kau, sungguh kami akan beriman kepada engkau. Dah kakak kau dia bantu kayu bana bantu bantu nasi bantu bantu bareh bantu ternyata kecil kami akan lepaskan semua Bani Israel itu bersama engkau. Orang Bani Israel kau kan ditawan menjadi budak di Firaun kau melalui semua kaum Kipti. Falamma di ayat 135 falamma kasyafna anhum rijza, maka tatkala kami lepaskan mereka dari bencana tersebut berkat doa dari Nabi Musa, lapih dari azab itu tadi, dibebaskannya dari hukuman tadi, apa yang terjadi? Ila ajalin hum balighuhu, sampai kepada batas waktunya, idzahum yankusun, janji dan terucap sebelumnya inyo batalkan, kemudian nyo abaikan. Inyo ka beriman syaikan Nabi Musa. Kalau lah bila musibah kau tadi, bencana kau tadi, lah nak do bilalang lai, nak do kutu lai, nak do topan lai, nak do darah lai. Kalau itu kami beriman. Kalau lah selesai, nanti terjadi membalik idahum yang kusun. Mereka itu adalah orang yang ingkar, berkekalan di dalam kekafiran mereka. Semua janji-janji yang terucap hano janji rinto harhab. Kecek rinto harhab, janji tinggal janji. Janji tinggal perhitungannya. Itulah kondisinya. Maka dikatakan di dalam ayat 136, fantaqamna minhum, maka kami siksa mereka. Fa'agraknahum fil yammi, kami tenggelamkan mereka pada laut. Bi annahum kadzabu bi ayatina, disebabkan karena mereka itu adalah orang yang mendustakan ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, ada mereka itu terhadap ayat menjadi orang yang lalai, tidak mau mengambil iktibar, tidak mau mengambil pelajaran. Mangko orang Minang selalu mengingat panakia pisau sirawi, ambil galah batalin tabuang selodang ambil kadiru. Satiti jadi lawi sakapa jadikan gunung alam takambang, jadikan gurulah berbagai macam diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Dicaliak nampak dia wai tarasu. Seluruh bencana-bencana, hukuman dan azab yang Allah berikan. Lai tak pakai-pakai tapi kemudian ketika dilepaskan dari azab itu, karena inyo berjanji akan beriman, justru menjadi orang yang ingkar. Itulah gambaran manusia, dan manusia nyo malangki dapet je ni. Jadi tidak bisa dipercaya benar manusia ko 100%. Orang-orang terdekat awak, orang-orang yang dibantu dia awak, tidak bisa lah percaya benar. Nyo akan ingkar malawan. Itulah pengikut Firaun ko tadi. Bantu lah you bantu benar. Dia awak dia arok nama tentu you tekatuna. Anak akan berubah, inyo akan berubah dan segala macam. Tapi justru tetap mereka dalam kekafiran. Apa yang menghancurkan mereka? Perbuatan mereka itulah ditenggelamkan mereka.
disiksa mereka, dibinasakan mereka. Semoga menjadi pembelajaran dewa, menjadi itibar dewa, dapat nenyo semua yang terjadi kita ambil pembelajaran. Karena semua yang Allah datangkan bisa berupa teguran, bisa berupa peringatan. Kalau untuk orang kafir adalah berupa azab. Bagi kita bisa saja adalah untuk menguji keimanan kita. Semoga kita tetap menjadi orang yang menjaga diri kita, menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itulah uluran kaji awak pagi kini. Semoga bermanfaat untuk peningkatan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.